Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Waliyyis Salihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Muqarrarat Barnamaji Muhimmatil Ilmi, ayyana fununaha wa rashaha mutunaha, Shalih bin Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimin, amin. Dan kita masih di kitab yang pertama, yaitu kitab Ta'zimul Ilmi. Dan kita sampai di prinsip yang kedua, yaitu penulis rahimahullah berkata, penulis hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-ma'qidu ats-tsani, prinsip yang kedua dari prinsip pengagungan terhadap ilmu, ikhlasun niyati fihi, ikhlasu an-niyati fihi, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Sesungguhnya mengikhlaskan amal perbuatan itu merupakan fondasi diterimanya amalan tersebut dan tangga yang akan mengantarkan kepada diterimanya amalan tersebut. Jadi Asy-Syaikh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya ikhlas itu yang pertama adalah asasu qabulil a'mal. Yang pertama adalah ikhlas itu merupakan fondasi diterimanya amal ibadah. Kemudian yang kedua, sullamu suliha. Ikhlas itu merupakan tangga yang akan mengantarkan seorang hamba kepada diterimanya amal tersebut. Kemudian beliau menyebutkan dalil. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali mereka beribadah, agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mengikhlaskan agama peribadahan tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil, dalilnya. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan peribadahan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang kedua, yaitu hadis Nabawi. Beliau mengatakan, wa qala al-Bukhari fil Jami'il Musnadis Shahih wa Muslimun fil Musnadis Shahih wal lafdhu lil Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam Al-Jami'ul Musnad As-Sahih, yaitu Sahih Bukhari, dan Muslim dalam kitabnya Al-Musnadus Sahih, yaitu Sahih Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Imam Bukhari. Beliau mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya ibni Ma'in an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah an Umar radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyah. Ya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi inilah dua dalil yang beliau bawakan yang menunjukkan akan ikhlas itu merupakan pondasi diterimanya amal ibadah dan tangga yang akan mengantarkan ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Kemudian dalil yang kedua adalah al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Bila ada yang bertanya apa itu ikhlas, ya, maka ikhlas itu adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah, ya, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas itu adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Ya. Memurnikan hati dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas itu dibangun di atas dua hal. Ikhlas itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah tasfiyatul qalbi, yaitu membersihkan hati. Membersihkan hati dari segala hal yang akan mengotorkannya dan mengeruhkannya. Kemudian yang kedua, keterkaitan hati itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti umpama, ya, mencari pujian, ya, mencari sanjungan, ya, atau mencari dunia. Tapi ikhlas itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang hamba mengerjakan suatu ibadah, ya, yang dia inginkan dari ibadah tersebut adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak didesak oleh mencari pujian manusia, mencari sanjungan manusia, mencari bagian dari dunia, ya. Oleh karena itu guru kami Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdullah Ibnu Hamad al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan, aku mengisyaratkan tentang hakikat ikhlas ini dalam sebuah nazam yang aku katakan, ikhlasuna lillahi saffil qalba min iradatin siwahu fahdhar ya fatin. Ikhlasuna lillahi saffil qalba min iradatin siwahu fahdhar ya fatin. Beliau mengatakan ikhlasuna, keikhlasan kita itu lillahi, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah saffil qalba min, bersihkanlah hati itu dari iradatin, keinginan, siwahu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahdhar ya fatin, maka berhati-hatilah wahai orang yang cerdas, ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan perkataan yang sangat indah, ya. Beliau mengatakan, wa ma sabaqa man sabaqa, tidaklah orang yang mendahului kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang yang telah mendahului kita itu, wala wasala man wasala, tidak pula orang yang telah sampai kepada ilmu dari orang-orang yang telah sampai kepada ilmu tersebut, minas salafis salihin, dari kalangan salafus salih, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, melainkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin, ya. Artinya tidaklah orang itu bisa menggapai suatu kemuliaan, tidaklah orang itu sampai kepada satu tujuan melainkan dengan ikhlas, mengikhlaskan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak ada orang yang bisa menggapai ilmu kecuali orang yang ikhlas dalam belajar, ya.
Kemudian beliau mengatakan, qala Abu Bakar Al-Marruzi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah ya'ni Ahmad bin Hanbal wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas, faqala Abu Abdullah bihadza irtafa'a al-qaum. Dia mengatakan, Abu Bakar Al-Marruzi berkata, aku mendengar seorang laki-laki yang berkata kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, dan orang tersebut menyebutkan as-sidqa wal ikhlas, menyebutkan kejujuran dan keikhlasan. Ya. Maka Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, bihadza irtafa'al qaum, dengan inilah satu kaum itu akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sidq dan ikhlas. Ya. Tidak mungkin orang itu akan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikhlaskan peribadahan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan ilmu tergantung pada kadar keikhlasannya. Ini perkataan Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Dan beliau sekarang menyebutkan, ya, bagaimana cara seseorang itu agar ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya. Apa sih niat ikhlas, ya, dalam menuntut ilmu? Ya. Beliau mengatakan, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Ikhlas dalam ilmu itu dibangun di atas 4 pondasi. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Apabila seorang penuntut ilmu itu meniatkan 4 hal ini, maka telah terrealisasilah keikhlasan itu. Ya. Jadi ikhlas dalam menuntut ilmu itu dibangun di atas 4 pondasi ini. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu dibangun di atas 4 pondasi ini. Al-awwal, yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi. Orang menuntut ilmu itu dengan niat mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Ya. Ya. Raf'ul jahli an nafsihi. Dia belajar dengan tujuan agar menghilangkan kejahilan dari dirinya sendiri. Ya. Saya tidak ingin sholat seperti orang yang tidak paham apa itu sholat. Saya tidak ingin membaca Al-Quran tapi dengan bacaan orang yang jahil. Saya belajar tata cara sholat agar sholat saya sesuai dengan hadiyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak asal-asalan. Saya membaca Al-Quran, saya belajar tajwid agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, agar saya tidak salah. Nah, ini adalah raf'ul jahli an nafsihi, yaitu mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ya. Bita'arifiha ma 'alaiha min al-'ubudiyat, yaitu dengan mempelajari, ya, hal-hal yang diwajibkan baginya pada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Jadi kalau menuntut ilmu itu ya harus memiliki skala prioritas. Ya. Didahulukan dulu hal-hal yang memang itu merupakan kewajiban. Ya. Apa seperti sholat, kemudian puasa, ya, kemudian zakat, kemudian ini lebih didahulukan ketimbang mempelajari, ya, muamalat. Ya. Meskipun nanti, ya, kalau orang yang mulabasah, orang yang bersentuhan langsung dengan muamalat, ya mesti wajib mempelajari kitab muamalat. Ya. Wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahi, dan dia, ya, mempelajari mana perintah dan larangan, ya, dalam permasalahan ibadah. Ini cara untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Ya. Sehingga kalau orang itu memang niatnya itu, ya, untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, ya nggak mungkin dia akan malas-malasan dalam belajar. Dia akan berusaha menggapai ilmu. Kenapa? Karena dia nggak mau dalam keadaan jahil terus, tidak mau dalam keadaan bodoh terus, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah
raf'ul jahli 'anil khalqi. Ya, tujuan yang kedua dari menuntut ilmu adalah ya mengangkat kebodohan dari orang lain. Caranya bagaimana? Bita'limihim, dengan mengajarkan mereka, wa irsyadihim, dan membimbing mereka, lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, membimbing mereka ya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat mereka. Ya. Nah, ini niat yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu, dan yang ketiga, ihya'ul ilmi, berniat untuk menghidupkan ilmu, wa hifdzuhu minad dhaya', dan menjaganya dari kehilangan. Ya, seperti umpama mempelajari ilmu tentang ilmu waris. Kenapa kita belajar ilmu waris? Ya agar ilmu ini nggak hilang. Karena kalau nggak ada yang mempelajarinya nanti hilang, nggak ada yang bisa. Ya. Ini niat yang bagus dalam menuntut ilmu, ya, termasuk dalam jenis ya ikhlas, ya, niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya meskipun umpama kita nggak punya harta yang mau dibagi kan ya, kita nggak punya harta yang mau diwariskan umpama, atau punya harta tapi sedikit, tapi kenapa kita belajar ilmu waris? Ya ini ihya'ul ilm, kita ingin menghidupkan ilmu, menjaganya agar tidak hilang. Ya. Seperti ilmu waris, ya. Maka banyak para penuntut ilmu yang mempelajari semisal ar-rahbiyah, ya, semisal mutammimah at-tuhfatis saniyah, dan seterusnya. Kemudian ar-rabi', yang keempat dari niat ikhlas dalam menuntut ilmu adalah al-amalu bil ilmi, yaitu mengamalkan ilmu, ya. Jadi ilmu itu bukan untuk berbantah-bantahan, ilmu itu bukan untuk hanya banyak bisa berbicara, enggak. Tapi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Al-amalu bil ilmi. Niat orang belajar itu adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dia bukan belajar itu untuk bisa tampil jadi ustaz. Dia bukan belajar itu agar dikenal banyak orang. Ya. Dia tidak belajar agar bisa duduk di atas kursi gitu ya. Ya. Jadi inilah niat dalam menuntut ilmu ya. Ada empat hal ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala dalam syair beliau, wa niyatun lil ilmi raf'ul jahli an nafsihi fa ghairihi minan nasam wa ba'dahu at-tahsinu lil ulumi min dhaya'iha wa amalun bihi zukin. Beliau mengatakan wa niyatun lil ilmi, dan niat dari ilmu itu adalah raf'ul jahli am, ya, itu mengangkat kebodohan dari diri sendiri, an nafsihi, itu dari diri sendiri, fa ghairihi minan nasam, dan yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, wa ba'dahu tahsinu lil ulumi min dhaya'iha. Kemudian setelahnya adalah menjaga ilmu itu. Menjaga ilmu itu agar tidak hilang. Kenapa ada orang yang mendalami ilmu tahsin? Agar ilmu itu tidak hilang. Kenapa ada orang yang mendalami ilmu waris? Agar ilmu itu tidak hilang. Meskipun umpama dia tidak memiliki harta untuk diwarisi, ya. Ini tujuannya. Kemudian yang keempat, wa amalun bihi zukin, dan yang keempat adalah mengamalkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fal ilmu syajarah, ilmu itu laksana pohon, wal amalu thamarah, dan amal itu seperti buah, ya. Ya kalau orang menuntut ilmu nggak ada amalnya, nggak ada prakteknya, nggak ada, ya kayak orang nanam pohon tapi nggak ada buahnya. Apa yang dia dapati? Enggak ada. Ya. Wa inna ma yuradul ilmu lil amali. Sesungguhnya ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ya. Maka kalau kita memperhatikan keadaan kita yang sangat jauh, ya, maka ini menjadi muhasabah, ya, koreksi bagi kita. Tujuan kita menuntut ilmu itu apa? Kemudian beliau mengatakan,
walaqad kana as-salafu rahimahumullahu ta'ala yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihim al-ilma. Dan dahulu para salaf rahimahumullahu ta'ala itu sangat khawatir mereka terluput dari ikhlas tatkala mereka menuntut ilmu. Fayatawarra'una aniddi'aihi, namun mereka tuh sangat wara' untuk mengklaim diri mereka ikhlas itu. Mereka tidak pernah mengklaim ini saya sudah ikhlas dalam menuntut ilmu gitu ya. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim, bukan berarti mereka itu belum ikhlas, belum merealisasikan keikhlasan dalam hati mereka. Ya. Nah ini para ulama rahimahumullahu ta'ala itu mereka khawatir ya tidak ikhlas, namun mereka tidak mengklaim diri mereka telah melakukan keikhlasan. Nah kalau kita lihat ini sekarang beliau sebutkan contohnya. Fa Hisham ad-Dastawai rahimahullahu yaqul, Hisham ad-Dastawai rahimahullah berkata, wallahi, demi Allah, ma astati'u an aqul, aku tidak mampu mengucapkan, inni dhahabtu yawman atlubul haditha uridu bihi wajah Allah. Demi Allah, aku tidak mampu mengatakan sesungguhnya aku pernah pergi satu hari untuk mencari hadis yang dengannya aku mengharapkan wajah Allah. Subhanallah. Ya. Alangkah jauhnya mereka dari klaim ikhlas ya. Kalau kita kan ya sering sekali mengklaim diri kita ini sudah ikhlas ya. Apalagi tatkala kita menceritakan pengalaman kita menuntut ilmu ya. Tapi kalau mereka jauh ya dari klaim-klaim seperti itu. Ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman atlubul haditha uridu bihi wajah Allah azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak mampu mengatakan aku telah pergi menuntut ilmu pada satu hari mencari hadis yang aku inginkan dari hal tersebut adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan athar wasu'ilal Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, hal talabta al-ilma lillah, apakah kamu telah menuntut ilmu karena Allah? Beliau mengatakan lillahi azizun. Ya. Untuk Allah ya, itu berat. Aziz, itu berat. Perkara yang besar ya. Perkara yang berat. Lakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang aku dijadikan cinta kepadanya sehingga aku mencarinya. Nah, ini. Jadi beliau ditanya, antum sudah ikhlas menuntut ilmu? Kata beliau, untuk Allah enggak. Itu berat. Akan tetapi aku dijadikan cinta kepada ilmu, suka kepada ilmu, maka aku pun mencarinya. Kemudian beliau membawakan perkataan yang sangat indah, wa man dhayya al-ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, maka dia telah luput dari ilmu yang sangat besar dan kebaikan yang sangat banyak. Maka hendaklah orang yang menginginkan keselamatan dirinya agar dia senantiasa memperhatikan masalah keikhlasan ini, baik itu perkara yang besar atau perkara yang kecil, baik itu ibadah yang kelihatannya sepele atau ibadah yang besar, semuanya itu butuh kepada ikhlas ya. Kemudian beliau mengatakan, wa yambaghi liqasidis salamati ay yatafaqqada hadzal asl wa huwa al-ikhlas fi umuriha kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha ya. Maka sudah semestinya bagi orang yang menginginkan keselamatan dirinya agar dia memperhatikan betul prinsip ini, yaitu ikhlas dalam semua perkaranya, baik itu perkara yang daqiqiha wa jaliliha, perkara yang
ya, perkara yang kecil dan perkara yang besar, sirriha wa alaniha, baik itu perkara yang sir yang tidak dilihat oleh manusia ataupun yang terlihat oleh manusia, ya. Kata beliau, wa yahmilu ala hadha at-tafaqqudi shiddatu mu'alajatin niyyah, dan yang mengharuskan kita untuk memperhatikan masalah, ya, niat ini adalah karena beratnya ikhlas itu sendiri, beratnya niat itu, ya. Karena niat kan tempatnya di hati, sementara hati dalam bahasa Arab artinya qalbun, ya. Disebut qalbun karena dia berbolak-balik, ya. Sehingga dikatakan oleh Al-Awwal, beliau mengatakan qad sumiyal qalbu qalban min taqallubihi, ya. Ya, qalbun, hati itu disebut qalbun karena dia berbolak-balik, ya, berbolak-balik. Nah, sementara niat itu, ikhlas itu ada di hati, tempatnya saja bolak-balik, ya, otomatis niat itu akan sangat susah untuk dijaga. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, ma'alajtu syai'an. Alajtu ini kata Syekh Shalih Ibnu Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika kita belajar, ma'alajtu ay ma kabattu syai'an ashadda alayya min niyyati. Aku tidak pernah memikul beban yang lebih berat, lebih dahsyat daripada niatku, ya. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu ya berubah-ubah, berbolak-balik, ya. Kalau kita menuntut ilmu, ya, awalnya ikhlas, ingin mencari ilmu, ingin bermajelis ilmu, tapi lama-lama apa? Lama-lama kita ya udah sambil sambil jalan-jalan gitu, ya. Jadi niatnya awalnya mencari manfaat ilmu, sekarang berubah kepada hal yang mubah, ya, seperti ya niatnya adalah untuk refreshing gitu, ya. Niatnya refreshing, ya udah bukan niatnya awalnya niatnya ikhlas, cari ilmu, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, lama-lama niatnya berubah. Ya, berubah menjadi, oh, saya pengen ngajak istri anak untuk refreshing, ya, biar enggak butak di rumah gitu. Kan berubah niatnya. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi, itu niatnya rusak gitu. Niatnya apa? Niatnya itu awalnya ikhlas menuntut ilmu, lama-lama tujuannya adalah agar dia bisa jadi ustaz, bisa mengajarkan orang lain, bisa duduk di kursi gitu, ya. Biar dipuji oleh manusia, ya. Jadi kalau menuntut ilmu itu ya nggak mesti jadi ustaz gitu, tidak mesti menjadi ustaz. Kita menuntut ilmu itu mau jadi ustaz atau tidak, ya nggak jadi masalah gitu, ya. Bukan apa artinya kalau kita, ya, bisa duduk di kursi kemudian menyampaikan ilmu sementara kita tidak ikhlas, ya. Maka kata beliau sering mengatakan, di Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah itu sering mengatakan di majelisnya itu, janganlah kalian tuh menyangka saya duduk di sini menyampaikan ilmu ini lebih mulia dari kalian. Bisa jadi ada orang yang datang ke majelis ini, dia duduk, dia dengarkan pengajian ini, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia lebih baik ketimbang kita yang menyampaikan, ya. Dan perkara niat itu memang perkara yang besar. Kemudian beliau mengatakan, Balqala Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah bahkan berkata, rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin wali niyatun. Terkadang aku menyampaikan satu hadis itu aku memiliki niat. Maksudnya di sini adalah maqsadun hasan. Dia memiliki niat yang baik, ya. Niat yang ikhlas. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyati. Dan apabila aku sudah sampai di sebagian hadis, maka berubah niatku. Nah, kalau berubah niat, kita kembalikan. Kita ingatkan diri kita, niat kita belajar bukan ini, ya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa idzal haditsul wahidu
yahtaju ila niyat. Maka satu hadis, menyampaikan satu hadis itu butuh kepada niat. Bagaimana kalau kita itu ceramah kemudian memberikan pengajaran ilmu agama sejam 2 jam, itu niat itu akan bisa berubah ya. Kemudian yang hadir jamaahnya banyak umpama, nah ini bisa mempengaruhi niat, dan itu berat, bukan perkara yang sepele ya. Terlebih dalam menuntut ilmu ya, ya. Kita menuntut ilmu itu bukan untuk al-fakhr ya, al-istikbar, bukan untuk congkak, bukan untuk membangga-banggakan diri, bukan itu ya. Kita menuntut ilmu itu agar kita bisa menghilangkan kebodohan dari diri kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ya, Allah taala wala a'lam. Barangkali demikian pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu prinsip yang kedua, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum wa narakum ala khairin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.